Kemarin terjadi. efeknya IHSG turun itu dari misalnya penipuan-penipuan yang terjadi apa segala macamnya kayak MSCI, kenapa market tiba-tiba langsung reaktif? Nah, sebenarnya reaktifnya itu karena sebenarnya MSCI itu dari bulan Desember tuh dia udah minta ke bursa Minta apa? dirubah soal free float-nya, aturan-aturannya supaya memenuhi MSCI Dari berapa ke berapa? dari bursa. Dari ya sampai jadi 15%-an itulah. Oh. Jadi 15%-an. Agar? Yang real. Supaya lebih masyarakat yang beneran gitu loh. Jadi sektor produktifnya bukan jadi lebih ini bukan ya? nomini, bukan pakai Iya. teman-teman gitu loh. Iya, Cuman tidak dilakukan sama bursa. Kenapa? Ya mungkin lagi liburan atau apa ya, gua nggak tahu lah gitu ya. Jadi ini tidak dikerjakan. Akhirnya nih harusnya Februari itu harusnya ada MSCI rebalancing. Rebalancing itu ibarat ada perusahaan-perusahaan yang harus dimasukin ke MSCI di bulan Februari. Berapa jumlahnya? Harusnya tuh ada 5 sampai 10 perusahaan harusnya. Tapi karena si MSCI kesel, kok gua nggak ditanggepin? Oke, bulan Februari ini nggak ada satupun perusahaan Indonesia yang masuk. Jual barang dong. Nggak ada yang masuk jadinya. Nah, karena tidak ada yang masuk, semua saham-saham yang ngejar MSCI itu crash. Karena saya nih pemegang saham ini, perusahaan ini nih. Saya merasa, aduh nggak jadi masuk MSCI ya. Ya udahlah, harga sekarang gue jual aja, udah tinggi. Iya si market kan? Yes, reaction dari market. Nah, Jadi semua orang jualan. iya. Nah, dari semua orang jualan itu awalnya di-trigger dari satu perusahaan konglo. Karena perusahaan konglo ini kan yang ngincer MSCI kan. Nah, perusahaan konglo ini akhirnya harganya drop. Nah, tapi saham perusahaan konglo ini bisa dijaminkan jadi margin. Jadi orang banyak berhutang. Sebenarnya dia cuma punya satu saham ini. Oke. Dia berhutang. Gue jadi utang nih. Contoh gue ini pegang. gue berhutang nih. Iya. Yang ini hutang ya. Iya. Tapi syarat lu berhutang, saham ini nggak boleh drop margin. Oke. Kalau dia drop, ini lu harus jual buat tutupin utang lu yang ini. Pasti. Contoh misalnya lu utang 1M. Ini nggak boleh drop. Misalnya ada rasionya ya. Ini nggak boleh turun dari 40%. Nah ternyata turun nih 50%. Nah ini lu harus jual. Nah begitu ini dijual, ini juga drop sahamnya. Oke. Namanya margin call. Iya. Dijual. Nah ini dijual nih. Ternyata ini turun juga, saham ini turun. Akhirnya yang lain ikut ketarik. Nah itu domino effect bro. Ibarat main kartu, lu tak jatoin satu, dia domino, jatuh semuanya. Nah jadi beruntun seperti itu. Itu yang terjadi di market crash ini.